Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan ngobrolin buku apa aja yang berhasil aku selesaikan di bulan Januari 2021 dan buku apa aja yang aku beli juga di bulan Januari 2021. Jadi aku pengen nunjukin berapa banyak buku yang aku baca dan berapa banyak buku yang aku beli gitu. Jadi apa aja bukunya, tetap tonton videonya sampai habis. Buat kamu yang pertama kali ke channel YouTube ini, perkenalkan nama aku Sofia Mega dan di sini aku banyak ngomongin soal buku dan prosesku belajar menjadi orang dewasa dengan buku-buku yang aku baca. Jadi rencanaku itu di tahun 2021 aku pengen baca sekitar 24 buku. Jadi aku targetnya setiap bulan setidaknya ada 2 buku yang aku baca. Jadi sebelum-sebelumnya itu aku selalu nargetin sekitar di angka 30 gitu dan selalu gagal. Jadi aku pengen tetap disiplin, tapi aku juga gak mau ngebebanin. Dan aku pengen tetap punya goal biar kayak self-rewarding aja gitu ketika tercapai. Jadi aku pengen baca buku 24 buku aja selama setahun. Nah, buku apa aja yang berhasil aku baca di bulan Januari ini? Ternyata ada 3, ya cukup seneng banget. Yang pertama itu sebenarnya buku yang udah aku baca di bulan Juli 2020, tapi kayak nggak aku lanjutin lama gitu. Dia adalah sebuah memoir yang akhirnya dijadikan series Netflix. Series Netflix ini kesukaanku banget, judulnya Orange is the New Black. Jadi sebelumnya aku tahu seriesnya dulu, baru tahu oh ini dari sebuah memoir gitu. Nah, aku ketika nonton seriesnya udah pengen banget baca bukunya, tapi karena kayaknya agak susah untuk beli bukunya dan baru tahun kemarin aku punya Kindle, jadi aku beli di Kindle dan baru selesai di tahun 2021. Bacanya agak lama karena di awal emang ceritanya agak lamban gitu, jadi aku agak ngerasa bosen dikit. Judulnya Kindleku lagi lowbat, jadi aku tunjukin Kindle yang ada di HP ku aja. Jadi bukunya ini cover yang sebenarnya. Jadi Piper Carmen itu menulis memoir tentang perjalanannya, strugglingnya selama ada di penjara wanita yang ada di Amerika Serikat. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia sempat membawa uang hasil penjualan narkoba kalau nggak salah ya. Yang menarik adalah, jadi Piper Carmen ini sebelum masuk penjara dia belajar bagaimana sih rasanya atau bagaimana sih pengalaman berada di penjara gitu kan. Look at you, Blondie. What'd you do? Aren't you not supposed to ask that question? I read that you're not supposed to ask that. You read that? What, you studied for prison? Tapi sayangnya buku-buku yang dia baca itu selalu cerita penjara laki-laki. Kayak mana nih ceritanya penjara perempuan itu nggak ada. Jadi dia agak kesulitan gitu sebelum mempersiapkan dirinya masuk ke penjara. Jadi Piper Carmen ini orang yang sangat berpendidikan, tapi pada masa mudanya dia mengambil jalan itu untuk kayaknya bukan karena dia anak kriminal gitu sih, lebih kayak dia waktu itu lagi pengen adventure aja gitu, terus tiba-tiba dia melakukan itu dan masuk penjara selama 13 atau 11 bulan gitu di penjara Amerika Serikat. Kalau di memoirnya ini lebih fokus cerita soal Piper Carmen. Bagaimana strugglingnya, apa yang dia rasakan, cerita-cerita yang dari teman-teman yang di penjara itu nggak terlalu detail gitu. Nggak sedetail Orange is the New Black yang ada di series Netflix-nya. Kalau di series Netflix-nya itu kayak kamu nggak tahu tokoh utamanya siapa, karena semuanya punya cerita dan semuanya bener-bener dominan. Jadi kalau di Piper Carmen ini aku sih ngerasanya lebih dapat pengalaman dia secara personal, kasus-kasus bagaimana bobroknya sistem penjara itu seperti apa. Dan ada satu hal yang bikin aku sedih dan menangis sedikit setetes gitu.
Jadi pada saat Piper Carmen itu ada di penjara, ada kayak satu public figure yang masuk penjara situ, terus kayak cuma sebentar banget dan diwawancara gitu kan. Tapi sayangnya ketika diwawancara, si public figure ini malah menceritakan, oh di penjara itu kayak kamu lagi liburan, disediakan makan, bla bla bla. Nah, ada satu orang Pop, dia tuh kayak pemimpin dapurnya gitu. Tapi kalau di series mungkin kita kenalnya Red, cuma kalau di memoirnya namanya Pop, jadi beda gitu. Dia bilang, kenapa sih dia harus bohong kayak gitu? Kita tuh di sini nggak punya apa-apa, kayak kenapa harus bohong? Jadi ketika aku baca memoir ini kayak ngerasa asli ini pasti memoir ini penting banget buat Pop. Tapi yang jelas dari Netflix-nya itu beda jauh. Jadi aku bahkan ngerasa Piper Chapman yang ada di Netflix-nya itu kayak tokoh yang ya mirip-mirip sama Piper Carmen tapi beda gitu. Piper Carmen tuh disayangi sama banyak orang, tapi kenapa di Netflix-nya tuh kayak dia selalu mencari masalah gitu. Tapi menurutku kalian harus nonton seriesnya. Kalau misalnya kalian udah nonton seriesnya dan penasaran bagaimana perbandingan secara detail dari memoirnya, komen aja di bawah, nanti aku bikinin. Karena aku masih agak ragu nih bikin gak ya videonya gitu. Selanjutnya, ternyata belum aku ambil bukunya jadi. Nah ini dia. Buku yang aku selesaikan di bulan Januari yang kedua adalah Good Boys Doing Feminism. Ini menceritakan tentang ini bukan cerita sih, ini buku kumpulan esai tentang bagaimana laki-laki yang memperjuangkan feminisme itu prinsip-prinsipnya apa aja, biar nggak tersesat, biar nggak bilang feminis tapi malah melanggengkan patriarki itu sendiri. Aku udah bahas buku ini di sebuah video khusus, jadi kamu langsung aja tonton videonya. Selanjutnya aku pengen baca fiksi karena kayak capek banget baca buku non-fiksi terus. Ada aku iseng deh baca si Dekat dan Nyaring dari Sabda Armandio dari penerbit Banana. Ini tipis banget, ini kayaknya nggak sampai sehari deh bacanya. Aku kira waktu awal-awal baca, ini tuh cerita yang misterius, cerita sebuah kampung yang seram, yang mengerikan gitu. Ternyata bukan, itu membahas isu penggusuran sebuah tempat gitu untuk dibangun sesuatu hal yang lebih besar. Cuma dikemas, diceritakan dengan cerita yang misteri. Aku sih suka-suka aja sama ceritanya. Aku suka bahwa isu yang serius bisa dikemas seperti ini. Yang aku kira ini cerita horor gitu. Ini nggak bakal aku review kayaknya dalam satu video khusus karena aku bingung mau ngebahas apa. Kalau fiksi apalagi si Dekat dan Nyaring ini pembahasannya dikit banget gitu. Nah di bulan Januari aku cuma beli 2 buku, 1 buku fisik dan 1 buku di Kindle. Jadi setelah aku baca Good Boys Doing Feminism, aku penasaran sama ide maskulinitas, bahwa patriarki itu juga merugikan laki-laki, terutama soal konsep maskulinitas. Jadi aku baca buku ini saran dari Kak Hesti, judulnya Mask Off. Ini judulnya Mask Off Masculinity Redefined. Sebenarnya buku ini tipis banget, tapi tiba-tiba aku lagi nggak mood aja belajar gender. Kayaknya bulan Februari ini aku mau belajar yang lain dulu gitu sebelum melanjutkan belajar gender. Padahal ini tipis, dan kalau misalnya kamu pengen dapat buku fisiknya, Posanta, sebuah toko buku independen yang ada di Jakarta Selatan itu menjualnya. Kalian bisa beli di Tokopedia atau langsung DM Instagramnya aja gitu ya. Tapi kalau kalian lebih suka pakai Kindle, kalian bisa juga baca di sini. Aku beli e-booknya karena murah, nggak murah sih, kayak ya dapat potongan berapa puluh ribu gitu. Jadi ya ngehemat aja sih, meskipun aku udah kangen banget beli buku fisik bahasa Inggris, tapi demi hemat ya udahlah. Terus niatnya aku nggak beli buku apa-apa lagi nih.
Lalu di Twitter lagi rame nih buku ini. Biasanya tuh aku nggak ngikutin tren buku rame apa aku pengen beli gitu, jarang banget. Karena biasanya aku selalu tahu aku mau baca buku apa, aku mencari apa, jadi itu yang mau aku beli dan mau baca. Tapi kali ini waktu tahu di Twitter penulisnya sendiri, Nurdiansyah, itu bahas kalau dia punya beberapa eksemplar yang dia jual. Jadi aku penasaran banget karena untuk menulis ini dia melakukan perjalanan dari Aceh ke Papua untuk memaknai rasa dan aroma Indonesia. Cuma aku lihat daftar isinya kayaknya ini bukan cuma soal rempah-rempah aja, bukan soal rasa, tapi ada kritik politik dan lain sebagainya. Jadi aku penasaran, cuma aku nggak tahu aku kapan mau baca ini dan kapan mau menyelesaikannya. Aku tuh selalu terintimidating gitu loh dengan buku-buku yang tebal. Ini tuh buku tebal. Jadi sebelum baca buku tuh aku selalu menguatkan tekad dulu. Aku mau baca ini dan aku mau menyelesaikannya. Tapi kalau belum ada niat itu, jadi nanti-nanti dulu. Jadi di bulan Januari ini aku membaca 3 buku dan membeli 2 buku saja. Kalian gimana? Buku apa aja yang udah kalian baca di bulan Januari dan kalian beli juga? Please komen di bawah. Mungkin kalian juga teracuni buku yang sama karena di Twitter ramai banget ngomongin ini. Jadi itu aja videonya. January wrap up. Rangkuman buku apa aja yang aku baca dan aku beli di Januari 2021. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dan ikuti juga aku di sosial media, ada di Instagram Sofia Mega dan di TikTok Sofia Mega, tapi A yang belakangnya ada 2. Aku lagi rajin banget bikin konten, jadi jangan lupa di follow. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dah.